Halo semuanya, kembali lagi nih. Dan kali ini admin kembali membawa informasi yang menarik karena ada sesuatu yang luar biasa nih yang sedang terjadi di balik layar. Khususnya upaya Indonesia untuk menguasai 3 fondasi peradaban industri modern. Ini nggak main-main loh, karena tanpa 3 fondasi ini mustahil sebuah negara bisa menjadi negara maju, khususnya di bidang teknologi dan energi di masa depan. 3 sektor apakah itu? Dan seberapa penting sektor ini bagi negara kita? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi. Diam-diam nih, sunyi, tanpa konferensi pers atau fanfare politik, ternyata nih, Danantara atau software equivalentnya Indonesia sedang melakukan manuver terbesar dalam sejarah industri nasional. Manuver yang hanya bukan menentukan arah ekonomi negara kita, tetapi juga mengubah kelas Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena Danantara kini bukan lagi sekedar pengelola investasi negara, tapi ia berubah menjadi senjata strategis Indonesia untuk masuk jantung industri raksasa dunia. Kalau berbicara jantung industri masa depan, itu apa aja sih? Yang jelas, ada industri kendaraan listrik dan sekaligus baterainya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi digital sekaligus data center, dan yang terakhir yaitu energi terbarukan. Negara-negara yang maju dalam industri tersebut dijamin deh bakal menjadi negara maju. Tapi, nah ada tapinya nih, negara yang maju dalam sektor ini belum tentu loh menjadi negara kuat atau mandiri tanpa dibarengi industri hulu. Ketiga industri hulu tersebut yaitu industri petrokimia, industri baterai EV, dan industri baja. Itulah sebabnya Cina lebih dulu memilih memperkuat, bahkan kalau sekarang menguasai ya, jantung industri peradaban masa depan modern ini, daripada membangun industri hilir terlebih dahulu. Ini bukan berarti ya, mereka mengabaikan industri hilir, tetapi mereka menggunakan kekuatan hulu sebagai senjata strategis untuk mendominasi pasar hilir global. Karena ketika mereka menguasai industri hulu, secara otomatis nih, Cina dapat memproduksi produk hilir dengan harga yang lebih terjangkau. Kenapa bisa? Simple aja, ya karena mereka nggak impor. Misalnya nih, kita mau buat mobil nasional. Nah, kalau bajanya masih impor, apakah harganya nih bisa lebih kompetitif dari mobil Cina, Jepang, atau Korea? Tentu tidak dong. Maka dari itu nih, penguasaan industri hulu sebenarnya sangat penting untuk efisiensi. Jika Indonesia misalnya menguasai industri hilir tanpa menguasai industri hulu, maka posisi Indonesia masih sangat rentan terhadap fluktuasi pasar dan geopolitik. Inilah pentingnya 3 sektor kunci sebuah jantung industri masa depan. Nah, sekarang Indonesia melalui Danantara sudah aktif bermanuver mencari peluang di ketiga industri strategis ini. Jika dulu, perusahaan asing hanya membangun pabrik di Indonesia, lalu Indonesia cukup bersyukur menjadi lokasi produksinya, sekarang logikanya dibalik total. Karena diam-diam nih, Danantara akan mencaplok 30% saham milik Lotte Chemical Cilegon. Ya, pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara ini sangat penting bagi Indonesia, karena pabrik ini merupakan raw material yang menyusun 70% teknologi modern. Yang perlu diketahui, petrokimia itu bukan hanya sekedar plastik bro, bukan. Ini bahan baku untuk segala elektronik dan teknologi yang kita pakai. Bayangin aja nih, seperti ABS resin, polikarbonat, polipropilen, poliuretan, dan lain-lain, semuanya itu dipakai untuk semua teknologi kebutuhan sehari-hari kita. Misalnya nih ya, casing baterai, interior mobil, dashboard mobil, bumper, dan komponen ringan tapi kuat. Sedangkan fotoresist, polimer wafer, itu digunakan untuk industri chip dan semikonduktor, data center dan panel surya, apalagi tuh, pasti butuh komponen tersebut. Dengan kata lain nih, tanpa industri petrokimia, gak akan ada EV, gak akan ada baterai, gak akan ada artificial intelligence, gak ada smartphone, apalagi data center. Makanya nih, Cina, Jepang, dan Korea Selatan mati-matian untuk menguasai industri ini. Dan sekarang, Indonesia mulai masuk melalui proyek raksasa Lotte di Cilegon. Industri hulu yang strategis berikutnya, yaitu baterai. Mungkin sebagian orang masih berpikir praktis kalau mobil listrik itu hanyalah sebuah alternatif atau pilihan. Wey, WK bro, lebih dari 44 negara telah menandatangani ZEV Declaration untuk mendorong 100% penjualan EV pada tahun 2035. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand misalnya, akan melarang penjualan mobil bensin dan diesel pada tahun yang sama, yaitu 2035. Malaysia dan Singapura itu di tahun 2030. Sedangkan negara kita, Indonesia dan Filipina, akan melarang penjualan kendaraan yang berbahan fosil pada tahun 2040.
Artinya, cepat atau lambat, mobil konvensional itu pasti akan musnah di muka bumi ini dan digantikan dengan mobil listrik atau mobil ramah lingkungan lainnya. Kalau di era sekarang, BBM itu tulang punggung ekonomi transportasi, maka di masa depan, pada saat era mobil listrik, baterai EV itu adalah jantungnya. Artinya, siapa yang menguasai rantai pasok baterai EV, maka ia akan menguasai masa depan transportasi dan energi. Dan yang perlu diingat, teknologi baterai itu bukan hanya sekedar aksesoris atau hanya dipakai untuk kendaraan listrik. Baterai itu adalah jantung dari seluruh peradaban digital. Karena pada dasarnya, energi hijau itu tidak selalu stabil. Matahari tidak selalu bersinar, angin tidak selalu berhembus, yang artinya tanpa baterai, panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin tidak bisa disimpan. Maka jangan heran nih, industri strategis seperti pusat AI, data center, untuk negara-negara maju saat ini, sudah mulai tuh punya grid scale battery storage atau gudang energi raksasa yang berbasis baterai untuk menjaga listrik mereka tetap stabil. Nah, jika Indonesia nih berhasil menguasai industri baterai, maka secara otomatis kita bukan hanya memegang jalur hidup untuk industri EV global, tetapi juga jalur hidup untuk pusat artificial intelligence, data center, energi terbarukan, perangkat digital, dan lain-lain. Makanya nih, pas admin denger Singapura mau pindahin data center mereka ke Nongsa Digital di Batam, admin sendiri langsung senyum-senyum nih, ngakuin kalau mereka itu memang cerdas dan tanggap. Mereka tahu nih, kalau masa depan listrik mereka itu di kita. Tapi di sisi lain, mereka tetap mempertahankan kontrol hub di kawasan. Tapi oke lah, masih sama-sama untung kita. Nah, Danantara bersama raksasa asal Korea Selatan, EcoPro, kini telah menyiapkan investasi baru senilai 2 miliar US dollar untuk ekspansi besar di sektor baterai. Sebelumnya, EcoPro itu sudah menanamkan modal sebesar 300 juta US dollar di Morowali untuk membangun fondasi ekosistem nikel dan baterai. Namun sekarang, keduanya melakukan manuver yang strategis karena Danantara dan EcoPro telah menyiapkan diri untuk tampil sebagai Arab Saudi di masa depan. Kalau sekarang kan masih pakai minyak nih, ya Arab Saudi yang berkuasa, karena Arab Saudi punya cadangan minyak yang sangat besar. Tetapi, di saat dunia beralih nih ke energi terbarukan nanti, maka secara otomatis Indonesia mengambil alih tahta tersebut. Industri yang terakhir yang paling strategis, yaitu industri baja. Baja ini merupakan tulang punggung industri modern, bahkan disebut sebagai mother of industry atau ibu dari semua industri. Karena perannya nih sangat fundamental dalam pembangunan dan perkembangan berbagai faktor industri. Saking pentingnya baja, sampai-sampai produksi dan konsumsi baja sering digunakan sebagai indikator aktivitas ekonomi sebuah negara. Karena negara dengan industri baja yang kuat cenderung memiliki sektor manufaktur dan konstruksi yang berkembang. Maka dari itu, Indonesia mengunci industri baja melalui POSCO, perusahaan baja terkenal yang juga berasal dari Korea Selatan. Nah, kenapa POSCO nih? Karena POSCO bukan perusahaan sembarangan bro. Ia adalah perusahaan baja terbesar di Korea dan masuk peringkat 8 di dunia. Indonesia memilih POSCO karena melalui Krakatau POSCO, perusahaan patungan Krakatau Steel dan POSCO telah terbukti lebih efisien dan lebih menguntungkan dibandingkan Krakatau Steel itu sendiri. Beda dengan Krakatau Steel yang tiap tahun tuh kita diberi kabar rugi, dan rugi. Tapi Krakatau POSCO itu beda. Ya awal-awal berdirilah, sekitar 2 tahunan lah, 2014 dan 2016. Krakatau POSCO memang sempat mengalami kerugian. Tetapi penyebabnya jelas bro, harga baja global jatuh, ditambah serbuan baja murah yang berkualitas rendah dari Cina. Ingat, serbuan baja murah yang berkualitas rendah dari Cina membanjiri pasar dunia, bukan hanya Indonesia. Namun setelah fase sulit itu, Krakatau POSCO berhasil bangkit. Sejak 2017 hingga saat ini, perusahaan ini selalu mencatatkan keuntungan, kecuali di tahun 2020 kemarin. Dan penyebabnya jelas juga, karena pandemi COVID-19 yang menghantam permintaan baja global. Makanya nih, ketika kemarin Krakatau Steel meminta suntikan dana nih ke Danantara sebesar 500 juta US dollar atau sekitar ya 8 triliunan lah, Danantara nggak ada respon tuh di media. Alasannya ya kalian tahu sendirilah. Padahal ya, waktu posisi dirut Krakatau Steel dipegang Silmi Karim 2018 hingga 2023 itu sudah bagus. 2018-2019 memang masih rugi, ya karena beban-beban utang sebelumnya. Tapi 2020 hingga 2022, Krakatau Steel sudah mencatatkan untung. Baru tuh, setelah Silmi Karim didepak dari Krakatau Steel, kemudian dipindah ke imigrasi 2023, kelihatan lagi tuh rugi lagi. Jadi, inilah alasan kenapa Danantara lebih memilih Krakatau POSCO dibandingkan Krakatau Steel yang murni BUMN. Ya karena BUMN terlalu banyak malingnya, simpelnya gitu aja.
Nah, ketiga sektor inilah senjata strategis negara-negara besar seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam menguasai pasar global. Masuknya Danantara nanti ketiga sektor industri hulu ini berarti Indonesia tidak lagi sekedar ikuti arus, tetapi mulai menjadi pemain inti, mengamankan kedaulatan teknologi jangka panjang, membangun fondasi untuk negara yang berbasis industri, dan tidak lagi bergantung pada bahan baku impor. Nah, itu tuh intinya. Jadi, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah sebaiknya Danantara bertindak seperti sekarang ini? Membeli atau mengambil alih sebagian saham-saham perusahaan swasta yang memang dikelola secara profesional, efisien, dan lain-lain, dibandingkan menyuntik langsung perusahaan BUMN ya kapan nih bisa untung atau berkontribusi untuk negara kita? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!